lagi berikan saudara-saudara bagi Raja kita. Haleluya, selamat pagi, shalom semuanya. Selamat datang pada pagi hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Amin. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Oh, ku masang basuhku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, bahwa menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu basuhku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh hati kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Haleluya. Hey. Ku mau selalu basuhku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Ku mau selalu basuhku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia dalam hidup kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu
kita. Biarlah hati kita tetap percaya. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatan kami. Kau Raja di atas segala raja. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang benar, Engkau yang layak ditinggikan, gunung batu kekuatan kami. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam
memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Haleluya. Kau Tuhan yang kami percaya, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey. Haleluya. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Raja kita, Allah yang besar, Raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan hidup kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dalam segala hal yang kami alami di dalam hidup kami, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu nyata di dalam setiap langkah demi langkah kami. Sehingga kami tak perlu takut, sebab Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kami mempercayakan hidup kami, tetap beriman akan kuasa-Mu. Engkau genapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Biarlah hati kita tetap percaya akan kasih dan kuasa-Nya dinyatakan atas hidup kita. Haleluya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, Kaulah sumber pertolonganku. Kasih dan setia-Mu tak pernah berhenti, melimpah di dalam hidupku. Oh, haleluya. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu nyata di dalam hidupku. Oh, haleluya. Ya la 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 shaka ya la 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 ila la 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 se sikara la 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 shaka ya la 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 ila la 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 se. Oh Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, ku percaya kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Takkan pernah ku takut, sebab Kau menyertai langkah hidupku. Berjalan bersama-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
bahkan di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan hadir di sana. Engkau gembala yang baik di dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami melihat kenyataan, sepertinya kami tidak mampu menghadapi setiap tantangan, pergumulan yang hadir dalam hidup kami. Namun satu kami percaya, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Bahkan Engkau mati di kayu salib. Itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau yang setia di dalam hidup kami. Ketika kami melihat di sekitar kami tidak ada jalan keluar, bahkan ketika doa-doa kami sepertinya tidak dijawab, tetapi Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mendengarkan. Engkau Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami. Engkau terus membentuk hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Hati kami bersyukur atas kasih dan sayang-Mu. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Rahmat-Mu selalu baru di setiap pagi, mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Di dalam kelemahan Kau turut bekerja, menguatkan hati kami. Tetap percaya, tetap percaya. Kuasa-Mu Tuhan menguatkan hidup kami, berjalan di dalam rencana-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berikan sorai-sorai bagi Raja kita. Tuhan, kami percaya mendengarkan setiap doa kami, karena Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Biarlah pengurapan dari surga nyata, sehingga boleh tersampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Markus dari Betani Pangkal Pinang, bersama dengan istri. Selamat datang Bu, pertama di MDC Bu ya. Semoga nanti kita lebih lagi bertanya. Oke, baik Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kebenaran firman Allah lebih memberkati hidup kita, dan kita sambut dengan penuh sukacita Pak Alex Markus. Silakan, mari kita berikan. Puji Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima juga buat teman-teman kita yang sudah melayani kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat Pak Angga, Pak Asu. Ya, saya punya nama kecil sama. Panggilan saya juga di rumah itu dulu Asu. Ya, jadi nama Honggin saya, ya sama Pak. Ya, terima kasih buat khususnya buat Pak Pendeta Sanema, Arusa Goto, dan Ibu dan juga semua pelayan Tuhan, sekalipun Pak Sanema tidak ada bersama dengan kita pagi hari ini. Minggu yang lalu beliau melayani di tempat kami dalam doa ekumene, di mana kita mengadakan pertukaran pembicara, dan saya berterima kasih di kesempatan untuk boleh melayani dan membagikan sharing firman Tuhan hari ini di tempat ini. Saya datang dengan istri saya, tadi sudah diperkenalkan ya. Dan saya orang Bangka, istri saya orang Jawa, jadi anak-anak kami keturunan Jawa, ya Jawa Bangka ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu satu circle dengan Renat ya, anaknya Pak Asu. Jadi saya lebih kenal Pak Asu ini dengan Papa Renat ya, jadi karena lebih banyak sering mendengarnya, ada Niko ya. Selalu
Oh, papanya Renal. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur, bapaknya sudah percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa salah satu hal yang tak terbantahkan dari karakteristik Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan itu menurut apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pahami. Sebab keadaan bisa saja menjadi tidak baik, apa yang kita lihat bisa saja menjadi tidak baik, situasi yang kita jalani bisa saja menjadi tidak baik. Tetapi semua itu tidak pernah bisa mengubah kebenaran yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Itu sebabnya saya senang waktu ketika saya diberikan tema untuk membagikan sharing firman Tuhan hari ini, di mana ayat-ayat yang akan kita renungkan bersama-sama itu terambil dari kitab Mazmur yang secara spesifik ditulis oleh Daud sebagai orang yang sungguh-sungguh mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan salah satu hal yang terpenting daripada apa yang kemudian Daud tuliskan yang harus kita pahami adalah bahwa Daud itu bukan seorang penulis yang menuliskan Mazmur itu berdasarkan pengetahuannya tentang Tuhan. Tetapi Daud menuliskan Mazmur itu berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini kalau ada pencipta lagu, menulis lagu lalu kemudian mencoba untuk mencari lirik dari lagu yang akan dia buat. Hampir tidak ada satupun lirik yang dibuat oleh pencipta lagu rohani hari ini bahkan sampai selamanya yang tidak pernah ditulis oleh Daud. Karena hampir semua yang Daud tulis di dalam kitab Mazmur itu adalah merupakan sebuah kisah yang sempurna, saya mengatakannya. Dilahirkan dari apa? Dilahirkan bukan dari pengetahuan, tapi dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Nah saudara, saya ingin mulai dengan hal ini, karena tema kita hari ini adalah kesetiaan Tuhan di saat ketika doa Anda tidak terjawab. Berapa banyak yang hari-hari ini sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan? Puji nama Tuhan. Tapi saya mau beritahu, jawaban doa yang tidak dijawab itu adalah merupakan jawaban doa juga. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, berarti itu adalah jawaban atas doa kita. Hanya masalahnya seringkali Tuhan itu membutuhkan dua hal yang sangat penting. Yaitu apakah doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, apakah doa kita itu sudah sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau belum maka waktunya kita untuk apa? Nanti belajar setia untuk berharap kepada Tuhan. Tapi yang saya ingin mulai adalah bagaimana kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-27 dari ayat yang ke-7 sampai 14 di situ kemudian dikisahkan tentang satu doa yang dinaikkan oleh Raja Daud pada saat ketika dia mengalami satu situasi di mana dia mendapati bahwa seakan-akan doanya tidak didengar oleh Tuhan. Siapa yang seringkali merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita? Saya mau beritahu saudara, jauh sebelum bahkan kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Amin. Sehingga sebetulnya kalau Tuhan itu diam, itu tidak berarti kalau Tuhan itu tidak menjawab apa yang kita doakan. Tuhan punya cara untuk menjawab doa kita. Nah seringkali salah satu caranya adalah dengan diam. Saya tidak tahu anak-anak sekarang, kalau zaman saya kecil dulu, kita tuh suka main peta umpet. Orang Bangka bilang main apa? Gunggung ya. Apa? Sembunyi gung ya. Siapa yang pernah main sembunyi gung? Ya, berarti satu angkatan dengan saya ya. Di Nias nggak ada. Ya. Jadi main sembunyi gung ya. Nanti satu orang ya setelah diundi lalu kemudian tugasnya untuk mencari. Ya, dia harus tunggu sementara waktu setelah semua kemudian berlarian mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Baru kemudian setelah itu hitungan yang keberapa baru dia kemudian pergi mencari. Nah berapa sering kemudian waktu dia mencari sebetulnya kita ada di sekeliling tempat itu. Tetapi dia tidak bisa melihat kita. Ya, saya waktu anak saya masih kecil saya suka main seperti itu dengan anak saya. Satu kali saya sengaja ingin mengajak dia bermain cari-carian. Jadi saya ingat
Saya panggil dia dari dalam kamar, lalu kemudian saya sudah punya tempat sendiri untuk bersembunyi yang saya yakin dia tidak akan pernah bisa menemukan saya. Dan ternyata betul, karena waktu itu anak saya masih sangat kecil ya. Waktu saya panggil berkali-kali, lalu kemudian dia mencoba mencari. Ya, dia keliling, dia mencoba mencari. Saya ada di tempat di mana dia mencari, tapi dia tidak melihat saya. Dia mulai kemudian panggil saya, papi di mana? Ya, dia cari-cari tidak ada, dia keluar lagi. Waktu dia keluar lagi, saya kemudian buka pintu pelan-pelan, saya teriak lagi, Cece, ya, dia lari lagi, saya sembunyi lagi, berulang-ulang. Sampai akhirnya kemudian setelah dia panggil, papi keluar dong, papi di mana? Saya nggak keluar. Lalu yang terakhir akhirnya kemudian dia nangis. Nah waktu dia nangis, saya langsung bilang, papi di sini, saya langsung peluk dia saudara. Waktu saya mengingat cerita itu, saat saya persiapkan firman Tuhan ini, di situ saya teringat bahwa seringkali seperti itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Waktu engkau tidak melihat Tuhan, tidak berarti Tuhan itu tidak hadir dalam hidupmu. Waktu engkau tidak merasakan Tuhan, tidak berarti Tuhan tidak menyertaimu. Dengar, Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita, bukan hanya pada waktu kita benar. Dia mengasihi kita bahkan pada waktu engkau salah. Dia mengasihi engkau bahkan pada waktu ketika engkau tidak taat kepadanya. Dia tetap mengasihimu bahkan waktu ketika engkau tidak setia kepadanya. Itulah kasih Tuhan. Sehingga kita harus bersyukur kita punya Bapa yang bukan hanya peduli kepada kita, tetapi bahkan Dia tahu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari ini kita berkata, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Kenapa Tuhan tidak mendengar seruanku? Percayalah, kalaupun Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita minta, dengar, itu tidak berarti bahwa Dia tidak mengasihimu. Tetapi ini yang saya pahami, Dia tahu apa yang terbaik atas hidupmu. Dan seringkali yang kita minta, itu bukan apa yang baik buat kita. Dengar saudara, tidak jarang doa kita itu hanyalah merupakan sebuah lampiasan daripada keinginan manusiawi kita. Hanya merupakan bentuk daripada nafsu kita. Tuhan tahu apa yang Dia beri dan Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita harus selalu mengerti dan menyadari bahwa Tuhan lebih mengasihi kita daripada hanya sekedar menjawab doa kita. Saya adalah seorang papa. Saudara, tidak semua permintaan anak saya akan beri. Berkali-kali saya disiplin anak saya untuk mengatakan tidak pada saat ketika dia menginginkan sesuatu yang menurut dia baik. Tapi saya bapak yang baik, sekalipun saya tidak sempurna. Saya berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi dia. Dan memberikan yang terbaik tidak berarti harus kemudian menjawab semua keinginannya. Seperti itulah juga cara Bapak memperlakukan kita. Sehingga kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendapati bahwa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doamu, dengar, percayalah, sekalipun engkau belum melihat jawaban doa yang engkau naikkan itu hari ini terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa Bapak tidak pernah berhenti mengasihimu dan Bapak pasti akan memberikan yang terbaik, bukan menurut apa yang menjadi kehendak kita, tapi menurut apa yang menjadi kehendaknya. Dan Bapak yang baik tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Amin. Itu sebabnya kenapa kemudian kita harus membangun sebuah hubungan. Saya katakan Daud menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ini ya. Itu bukan berdasarkan pengetahuan. Banyak orang tahu Tuhan. Saya karena seringkali mendengar nama Pak Asu dari anak saya, ya, kalau mereka pergi pulang main, dari mana Cece? Dari rumah papanya Renald, ya. Saya tahu karena sering mendengar nama itu. Tapi saya bahkan sampai hari ini belum mengenal beliau. Karena apa? Karena hubungan. Nah, banyak orang Kristen tahu Tuhan. Makanya kalau kemudian kita mendengar ada orang percaya lalu kemudian meninggalkan Tuhan, kalau ditanya apa sebabnya, jawabannya sederhana. Bukan karena masalah yang dihadapi, tapi jawabannya adalah karena dia tidak mengenal siapa Tuhan yang menyertai dia.
Karena yang dapat memisahkan kita itu tidak ada. Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun tidak ada. Karena apa? Karena kasih yang kita bangun dengan Tuhan itu bukan kasih berdasarkan kasih manusia kita. Allah mengasihi kita itu bukan karena siapa kita. Dia mengasihi kita hanya cuma karena satu alasannya. Karena dia mau mengasihi kita. Itu sebabnya dia tidak peduli latar belakang kita, dia tidak peduli masa lalu kita, bahkan dia tidak peduli apakah hari ini kita sudah bisa menyenangkan dia atau belum. Dia tidak pernah membiarkan kita kehilangan kasihnya. Karena kasihnya itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak membutuhkan alasan untuk mengasihi. Kalau kita itu selalu membutuhkan alasan untuk mengasihi. Itu sebabnya kalau ada orang mengecewakan kita, kita bisa kehilangan kasih terhadap orang itu karena kita tidak memiliki kasih yang sempurna. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Kalaupun saudara hari ini datang kepada Tuhan, ya, dengan tidak membawa apa-apa, percayalah, Tuhan tidak akan kemudian berhenti mengasihimu. Dia tetap mengasihimu. Tetapi justru karena kita mengasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi dia, itu sebabnya kita memberi, kita menyembah. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang beribadah. Tetapi saya selalu mengatakan bahkan kepada jemaat saya, kalaupun kamu tidak datang beribadah, percayalah Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Tetapi untuk membuktikan bahwa engkau mengenal bahwa Tuhan mengasihimu, itu sebabnya kau datang beribadah. Tuhan tidak bergantung kepada kita untuk kemudian dia dapat mengasihi kita. Nah, Daud memiliki pengalaman pribadi itu dengan Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia tuliskan itu bukan cuma hanya sekedar pengetahuan yang dia dapatkan di sebuah sekolah. Tetapi dia dapatkan apa yang dia tuliskan di dalam kitab Mazmur ini sebagai sebuah pengalaman yang dia terima setiap hari dengan Tuhan. Sehingga kemudian hari ini Mazmur yang kita baca, yang kita renungkan, itu adalah merupakan sebuah kisah hidup antara seorang bernama Daud dengan bapaknya yang adalah Allahnya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-27 kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke-7 sampai 14 saya ingin kita bacakan bersama-sama. Ya, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai 14. Ini sampai jam berapa ya Pak ya? Saya tolong nanti kasih kode ya. Kode pertama begini. Kode kedua begini, kode ketiga begini. Ya, kalau masih begini belum, begini ya. Nanti kalau begini juga belum begini. Oke, Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14 saya bacakan buat Bapak Ibu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi saudara perlu tahu ya. Ternyata orang yang intim dengan Tuhan pun, itu tidak selalu doanya langsung didengar Tuhan. Jadi kalau kita dalam hidup ini satu kali mendapati, kok Tuhan gak jawab ya doa saya? Jangan cepat-cepat berprasangka buruk dengan Tuhan. Ya, selalu ada tujuan Tuhan ketika dia menyembunyikan dirinya dari kita. Selalu. Entahkah itu karena dia ingin melihat seberapa sebetulnya kita sungguh-sungguh menginginkan dia. Entahkah karena dia ingin melihat seberapa sebetulnya kita sungguh-sungguh mengandalkan dia. Jadi diamnya Tuhan dalam hidup kita, itu juga ternyata memiliki pelajaran rohani yang sangat dalam. Makanya kalau kita ikut Tuhan ya, dan kita belajar mau mengenal Tuhan dengan benar. Bahkan saat ketika Tuhan itu tidak terasa kehadirannya, saudara, itu pun adalah momen di mana sebetulnya Tuhan itu sedang ingin mengajari kita sesuatu. Daud ternyata tidak mulus-mulus aja jalan hidupnya. Sekalipun kita mengenal dia kemudian menjadi seorang yang kalau kita lihat secara biografi perjalanan hidupnya kayaknya enak banget ya. Daud bisa jadi raja. Bahkan sampai hari ini keberadaan Raja Daud itu menjadi sosok yang bahkan tetap dikenal dan dikenang oleh bangsa Israel. Semua orang mau jadi seperti Daud. Tapi ternyata jalan hidup Daud itu tidak ubahnya seperti jalan hidup kebanyakan orang percaya. Dia pernah mengalami lembah.
Dia pernah mengalami di mana seperti seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Dia pernah mengalami di mana waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan itu seakan-akan jauh. Di ayat ini dia berkata, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. 3 kata, ya, yang 2 kata yang dikatakan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Daud tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Siapa yang pagi hari sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja? Ya, nggak usah angkat tangan, goyang kakinya. Ya, ya, saya tahu. Ya, di jemaat kami juga banyak hari-hari ini secara ekonomi orang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Daud tidak malu. Ya, kalau kita sekarang ya zaman sekarang kadang-kadang nggak usah jadi raja, jadi pendeta aja kadang-kadang sudah banyak yang jaga gengsi katanya. Hidup ini tidak perlu jaga gengsi. Tuhan tuh senang dengan orang yang jujur dan tulus di hadapannya. Amin. Daud nggak malu-malu. Ini tulisan dia tahu loh, bukan cuma hanya akan dibaca oleh satu generasi. Dan terbukti sampai hari ini kisah hidup Daud itu dibaca berulang-ulang. Kalau orang Israel sampai hari ini menjadikan ini sebagai sebuah bacaan turun-temurun. Daud tidak malu untuk mengungkapkan kelemahannya. Ya, dia berkata, kasihanilah dan jawablah aku. Dikasih tanda seru. Ya. Lalu hatiku mengikuti firman-Mu. Jadi Daud ini bukan orang yang salah. Dia hidup sesuai firman Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Tapi itu tidak berarti kalau kemudian kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa kita paksa mengikuti apa yang kita mau. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan dengan alasan, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberi, saya sudah menabur, saya sudah melibatkan diri saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, banyak orang lupa apakah dia betul-betul melibatkan dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan mau atau apa yang dia mau. Dengar, banyak kita seringkali sebetulnya tidak sedang melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita melakukan sebetulnya apa yang kita mau. Dan itu yang seringkali Tuhan perlu koreksi. Dan itu salah satunya seringkali ada jeda dalam hidup kita yang membuat Tuhan itu menunggu ada yang namanya sebuah proses peremukan di dalam kita. Saya selalu berkata begini, kalau akunya kita ini tidak mati, sulit untuk Tuhan itu bisa berkarya dengan bebas. Karena seringkali yang akan mengintervensi Tuhan dengan segala kesempurnaannya, itu adalah diri kita sendiri. Karena daging itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Termasuk daging yang dalam tanda kutip motivasinya baik. Karena itulah Tuhan tidak pernah mau ya membiarkan kita mengikuti apa yang kita mau. Nah Daud mengalami itu. Dia mendapati, aku sudah mengikuti firman-Mu loh. Ya. Sudah mencari wajah-Mu. Tapi kok engkau tidak jawab? Siapa yang kalau doa itu pakai time limit sama Tuhan? Tuhan sebulan ya. Ya. Tuhan setahun ya. Kalau tahun depan Tuhan tidak kasih anak, aku pergi ke Taipak. Ya kan? Siapa yang suka main-main begitu sama Tuhan? Saudara dengar, Tuhan itu bukan pribadi yang kita bisa atur. Sekalipun dia punya hati yang bisa digerakkan oleh apa yang menurut dia berkenan kepadanya. Tetapi dia bukan Tuhan yang kita bisa atur. Dia punya kedaulatan yang tidak ada satupun bisa mengganggu gugatnya. Tapi dengar, semua itu dia izinkan seringkali adalah untuk apa? Mengajari kita. Makanya saya selalu mengatakan begini, Tuhan itu jauh lebih senang mengajari kita daripada menolong kita. Saya kalau anak saya minta bantuan di rumah ya dalam mengerjakan sesuatu, pertanyaan saya yang pertama adalah, kamu sudah mengerjakan sejauh mana? Karena buat saya yang terbaik bukan menolong dia, tapi mengajari dia. Nah Tuhan seringkali jauh lebih tertarik untuk apa? Mengajari kita daripada menolong kita. Percayalah,
tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Apapun doa Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini, percaya tidak ada yang sulit karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam sekejap dia bisa mengubah apa saja yang dia kehendaki. Yang tidak ada dia bisa buat menjadi ada, yang tidak mungkin dia bisa buat menjadi mungkin. Tapi kalau hal yang begitu mudah buat Tuhan, itu kemudian menjadi sesuatu yang begitu sulit buat kita. Dengar, Tuhan pasti punya tujuan. Dan kalau Tuhan belum tolong kita, itu artinya Tuhan sedang ingin mengajari kita. Apa sulitnya buat Tuhan memindahkan orang Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan? Gak sulit. Cuman butuh waktu 1 minggu lebih. Tapi kenapa mesti 40 tahun bahkan satu generasi mati lebih dahulu di padang gurun, baru di bawah Yosua orang Israel bisa masuk tanah Kanaan? Karena mengajari umatnya bagi Tuhan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar menolong. Jadi sekali lagi diamnya Tuhan dalam hidup kita selalu ada maksud yang indah yang dia ingin kerjakan. Sampai kapan diam itu akan terus berlangsung? Sampai engkau mengerti, why? Kenapa Tuhan? Saya teringat ya, waktu tadi kita masuk ke daerah pembangunan gedung gereja kita. Tahun 2015 kami menyelesaikan pembangunan gedung kami. Dan tahun 2015 itu gereja harus membayar 2, sekian M. Dan waktu itu kita nggak punya uang. Saya pakai satu kontraktor dan puji Tuhan di awal pembangunan kami ditolong Tuhan sehingga kita bisa bayar dengan lancar. Ya, saya masih ingat dari tahun 2011 kami membangun. Lalu kemudian tahun 2015 itu finishing, selesai semua dan kami sudah mulai bisa pakai gedung itu. Tapi kami masih harus bayar. Di awal bulan ketika Januari 2015 itu, ya saya tahu ini tahun yang sulit pada waktu itu. Dan kami di gereja, waktu itu saya ketika membangun saya buat satu komitmen dengan Tuhan. Ya, dari tahun 2010 waktu itu kami sudah tidak mengedarkan kantong kolekte, ya. Tahun 2010, lalu kemudian pada waktu membangun saya buat komitmen sama Tuhan. Yang pertama saya tidak akan buat proposal satupun kemanapun dan kepada siapapun, dan mimbar hanya saya pakai untuk memberitakan kebutuhan pembangunan. Tapi bukan berarti kalau ada yang buat proposal salah, tidak ya. Itu waktu itu adalah iman saya dan komitmen saya. Nah, pada saat itu berlangsung, saudara nggak gampang. Januari, Februari, Maret nggak ada uang masuk, kami nggak bisa bayar. Lalu memasuki sampai bulan Mei, saya dipanggil sama kontraktornya. Dia tanya, kapan bisa bantu kami? Ya, dia bilang kami sedang juga mengerjakan proyek yang membutuhkan dana yang cukup besar. Saya bilang, oke, nanti kami akan usahakan. Ya, jawaban pendeta itu yang paling pamungkas adalah nanti kami akan doakan. Ya, jadi udah. Mei, Juni, Juli juga tidak ada persembahan dalam jumlah yang cukup besar masuk. Dan saya punya komitmen waktu itu tidak boleh pakai salah satunya dari 3 ya. Kami tidak adakan kolekte, kami tidak adakan proposal, lalu ketiga kami tidak boleh pergunakan dana pihak ketiga. Itu komitmen saya 3 waktu kami bangun gedung gereja. Singkat cerita sampai Juni gak ada. Lalu apa yang terjadi? Saudara, saya dipanggil lagi. Saya bawa ketua pembangunan saya, lalu bendahara, menghadap lagi ke kontraktor ini. Dia kemudian menawarkan satu solusi. Dia bilang begini, saya sudah berkoordinasi dengan satu bank dan bank ini sepertinya bersedia untuk membantu. Ya. Dan kalau misalnya Bapak oke, Bapak siapkan saja nanti persyaratannya nanti saya bantu. Tapi kan saya punya komitmen sama Tuhan, tidak boleh pakai dana pihak ketiga. Gak gampang. Saya akhirnya kemudian sementara ngobrol di ruangan dia, saya doa dalam hati, Tuhan, aku harus bagaimana? Lalu Tuhan cuman kasih begini, kekuatan kepada saya. Saya kemudian dapat keberanian. Saya bilang ke kontraktor, saya panggil dia, Ko ya, saya bilang, Ko, kasih saya waktu.
saya akan lunaskan sampai Desember. Ya, jadi sebelum tahun 2015 saya bilang saya akan lunaskan. Ngomong begitu itu saudara, setelah pulang turun dari tangga mengejar saya. Ya. Saya mikir, dari mana duitnya? Ya kan? Tapi saya percaya seringkali Tuhan intervensi kita. Waktu kita mulai sungguh-sungguh belajar untuk mau mengikuti kehendaknya. Juli, Agustus gak ada masuk. September gak ada masuk. Saya sampai akhirnya ya, ada satu rumah makan di Kampung Bintang, itu rumah makan Bintang, rumah makan Adhan itu. Saya gak berani datang. Karena saya kalau siang suka makan siang di situ sama teman-teman. Karena di situ kontraktornya sering makan. Ya, saya tahu dia orang baik. Dia bantu kami luar biasa. Tapi saya mulai agak tidak enak hati. Ya, dan dia juga profesional, kalau ketemu juga gak pernah singgung ya. Kalau dia tanya selalu ya memang dengan momen yang pas gitu ya. Tapi kan kita kalau punya hutang itu kan gak enak ya. Ketemu lihatnya rasanya aduh ada tagihan di wajah gitu ya. Ya, jadi saya gak berani makan. Ya, sampai Aceh itu tanya, Pak Pendeta tak makan babi ya Gi? Oh. Ya karena dia tahu kalau saya ke situ pasti Cukyok tempat sasarannya. Ya. Jadi September gak ada. Oktober dia telepon lagi tanya gimana? Bisa dibantu? Saya bilang kan Desember janjinya. Oktober gak ada. Saudara tahu, disitulah saya bergumul sama Tuhan. Makanya ini yang saya ceritakan ini menjawab 3 poin kita, nanti saya akan tutup di akhir ya. Di situ kemudian akhirnya saya cuman tiap hari datang ke Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Sampai waktu itu saya masih ingat saya tulis satu lagu ya. Saya tulis satu lagu ya. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Saya nyanyikan lagu itu ya, dalam satu doa pagi saya nyanyikan berulang kali ya. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa akan ada mujizat. Nah waktu mulai masuk November itu, di situ saya mulai akhirnya betul-betul cuma bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang aku berserah. Tapi sudah tahu, November, Desember itu 2 bulan. Saya tidak pernah tahu dan kami dari tim pembangunan tidak pernah tahu sebetulnya siapa orang yang dipakai Tuhan. Karena sebagian besar di dalam pembangunan kami itu orang-orang yang menabur kami tidak pernah tahu. Ya. Tiba-tiba 2 bulan itu lunas. Ya. 2, sekian itu tiba-tiba Tuhan selesaikan. Ini bukan bicara soal angka. Uang itu terlalu kecil buat Tuhan. Ya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa kalau kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena dari Mazmur ini kita akan belajar ada 3 poin penting. Ya. Yang pertama, Tuhan tuh mau kita mencari wajahnya. Jangan fokus kepada masalahnya. Ya, saya ini suka ceritakan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, karena menurut saya itu yang seperti Daud ya, jauh lebih akan membuat kita mengerti. Tuhan mau kita fokus ke wajahnya, ke pribadinya, bukan kepada masalah kita. Banyak orang yang tidak pernah melihat mujizat Tuhan terjadi, karena waktu Tuhan datang dalam hidup mereka pun mereka tidak menyadarinya. Satu kali saya dikasih bon di depan saya, 71 juta ditaruh di depan saya, plek. Saya tahu lagi baca Alkitab. Lalu yang bawa bon ini ketua pembangunan kami, dia bilang begini. Dia bilang, ini ada tagihan keramik 71 juta. Biasanya dia gak pernah lapor ke saya. Kalau dia lapor itu berarti pasti uangnya tidak ada. Ya, makanya jadi pendeta itu harus serba bisa ya. Termasuk kalau uang tidak ada, lapornya ke pendeta. Untuk pendeta masih punya bos Tuhan gitu ya. Ya. Datang, dia bawa bon, dia taruh di depan saya. Saya pegang. Saya itu lagi baca Alkitab. Lagi serius baca Alkitab. Waktu bon itu datang, saya tutup Alkitab saya. Saya ambil bonnya, saya lihat bonnya. Tahu tahu? Setiap kali waktu engkau fokus kepada masalah yang akan mendatangimu adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dan teman-temannya.
Jadi waktu situasi itu terjadi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu mau fokus kepada bondmu atau kepada firmanku? Engkau mau fokus kepada masalahmu atau kepada pribadiku? Lama saya pegang bond itu, saya lihat dan di pikiran saya mulai muncul gimana cara bayarnya ya. Aduh ini kalau enggak ada uangnya gimana nanti jawab pertanyaan orang yang nagih dan sebagainya. Tapi puji Tuhan ya, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita, mengajari kita kepada seluruh kebenaran Allah. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya kemudian saya letakkan bond itu, saya balikkan angkanya ke bawah, saya cuma lihat lembaran putih, saya kembali ke Alkitab saya. Dan hari itu, saudara, setengah jam dari itu, tiba-tiba ada orang telepon saya, dia baru jual satu mobil. Dan dia bilang perjalanan pulang dari transaksi, Tuhan ngomong sama dia, persembahkan uangmu. Dan dia bawa amplop di depan saya, dia taruh uang 81 juta. Cari wajah Tuhan. Lalu yang kedua, percaya bahwa Allah kita setia. Dia adalah Tuhan yang ingin kita selalu belajar setia kepadanya. Dan kesetiaan Tuhan itu itu adalah kesetiaan yang tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua 13 dikatakan, sekalipun kita tidak setia, Allah tidak akan pernah dapat memungkirinya bahwa dia tetap Allah yang setia. Makanya kalau hari ini kita mengalami kejatuhan ya, kita mengalami mungkin kegagalan, jangan pernah biarkan ada ruang buat iblis untuk mengintimidasi kita. Iblis selalu ingin berkata begini, kamu tidak layak, kamu sudah tidak setia, kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa. Dengar, sekalipun hari ini maaf mungkin kita berdosa sekalipun, Tuhan tidak pernah berubah setia. Tapi kalau kesetiaan Tuhan itu kemudian dikaruniakan kepada kita, hendaklah kita bertobat. Amin. Ya. Berharap kepada kesetiaan Tuhan. Dan yang terakhir, bangun dengan tekun pengharapan itu. Banyak orang itu pengharapannya seperti nyala lilin. Ya, lilin. Tahu ya lilinnya? Lilin tuh nyala, tapi bisa padam enggak? Bisa padam enggak lilin? Bisa kalau batangnya habis. Tuhan itu mau kita menyalakan terang pengharapan kita itu seperti nyala sumbu yang terhubung kepada sumber minyak. Makanya Alkitab menuliskan pelita. Ya. Selama minyaknya tidak habis, apinya tidak padam. Nah, siapa sumber minyak kehidupan kita? Siapa sumber pengharapan kita? Tidak ada yang lain. Kristus. Orang yang paling baik dengan saudara, suatu saat dalam ketidaksempurnaannya bisa mengecewakan saudara. Makanya kalau engkau berharap kepada manusia, percayalah manusia itu tidak sempurna. Saya tahu bukan berarti orang mau mengecewakan kita, tidak. Suami istri kalau kita mau ngomong jujur, siapa sih mau saling mengecewakan? Gak ada. Apalagi yang dulu waktu ketika memasuki hubungan pernikahan itu karena I love you itu ya. Kan gak mungkin setelah menikah mau saling menyakiti. Tapi kenapa kemudian dalam pernikahan bisa terjadi saling mengecewakan? Karena kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Karena itu jangan taruh pengharapan kita kepada yang tidak sempurna. Labuhkan pengharapan kita, Alkitab berkata, sampai ke belakang tabir di mana Kristus itu hadir. Sehingga sekalipun hari ini suami kita mengecewakan kita, istri kita mengecewakan kita, anak-anak kita mengecewakan kita, orang tua kita mengecewakan kita. Daud berkata apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menyambut aku, menerima aku. Makanya hari ini saya tutup dengan ini. Kalau ada kekecewaan dalam hidup kita, jangan lari kepada siapapun, termasuk kepada dunia, tapi datang kepada Tuhan. Ya, dalam hidup ini saudara tidak pernah bisa bebas dari kekecewaan. Tetapi ketika kekecewaan itu datang, jangan lari kepada siapapun, termasuk kepada pendeta. Pendeta juga tidak ada yang sempurna. Ya, datang kepada
Tuhan. Karena Tuhan selalu dengan tangan yang terbuka menyambut kita. Dan Dia adalah Bapa yang tidak pernah berubah. Selamanya Dia akan terus dan tetap mengasihi kita. Amin. Waktunya habis ya. Tinggal berapa tadi? Oh 5 menit lagi. Cocok ya. Jadi Tuhan mau kita belajar. Cari wajahnya. Ya. Nanti sudah baca sampai habis ayatnya di rumah ya. Ya, nanti Pak Sanema tanya saya, Bapak kok nggak baca ayatnya? Saya sudah wakilkan kepada jemaat. Ya. Saya ini pengkhotbah yang memang tidak bisa pakai teks ya. Saya tuh lebih suka membagikan apa yang Roh Kudus biasanya taruh dalam hati saya, dan disitulah saya sekali percaya ada pengalaman baru yang Tuhan bisa bagikan buat saudara. Nah, jangan berhenti untuk tetap mencari wajah Tuhan. Jangan pasang time limit. Ya, jangan Tuhan tuh dibatasi dengan waktunya manusia. Ingat ya, Allah kita itu punya yang namanya kairos, bukan kronos. Ya, Dia tidak bekerja menurut kronosnya manusia, Dia bekerja menurut kairosnya Tuhan. Ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kairosnya. Belajar untuk tetap setia dan tekun berharap kepada Tuhan. Ya. Terus sampai satu kali dalam hidupmu, Tuhan itu begini ya, memandang kita itu spesial. Dia tidak pernah mau menyelesaikan sesuatu dalam hidup kita itu dengan cara yang sudah biasa dia lakukan. Atau yang sudah biasa dia pakai untuk menyelesaikan masalah orang lain. Makanya kenapa Tuhan itu suka berdua dengan kita. Karena di dalam keberduaan itulah seringkali Tuhan akan mulai ngajari kita. Gini loh nak, gini loh, caranya gini. Makanya kalau saudara tidak intim sama dia, saudara pakai otak saudara, hidupmu kan penuh dengan kekecewaan. Tapi kalau engkau intim sama Tuhan, cari wajah Tuhan, tekun berharap kepada Tuhan, dan terus memandang kepada kesetiaannya. Satu kali dalam hidupmu, di waktu kronos itu ada kairos Tuhan. Tiba-tiba, boom, pertolongan datang. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Amin. Mari kita bagi-bagi bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi sekali lagi. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil. Kami percaya tidak ada satupun perkara yang mustahil yang tidak sanggup Engkau ubahkan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Mungkin hari ini kau mendapati seakan-akan Tuhan tidak menjawab doamu. Mungkin hari ini kau sedang ada dalam sebuah kekecewaan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini datang kepadamu, menjamah hidupmu. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, oh Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat
Dia jadikan semua. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Sebelum saya selesai, saya mau berdoa buat saudara. Ambil waktumu. Pagi hari ini, pandang Tuhan. Mungkin ada begitu banyak hal mengecewakanmu. Ada banyak hal membuat engkau menjadi tawar hati. Tapi hari ini dengar, engkau punya Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkanmu. Bukan hanya waktu engkau baik, waktu engkau benar, bahkan waktu engkau salah sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di saat ketika orang lain meninggalkanmu, dengar, Tuhan selalu datang untuk menyambutmu. Saya beri waktu buat saudara, berdoa kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kau menjamah setiap anak-anakmu. Kau menjamah setiap hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang mulai tawar hati, ketika mendapati Tuhan tidak menjawab doa mereka, hari ini Tuhan peluk mereka. Peluk mereka. Biarkan mereka merasakan sekali lagi kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sungguh hati kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Satu hal kami percaya bahwa Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja dengan kuasa-Mu, dengan hal yang tidak ada mustahil bagimu, pasti Engkau nyatakan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Pak Pendeta Alis Markus yang telah memberkati kehidupan kami. Terus Engkau pakai, terus Engkau urapi dengan kuasa-Mu dalam segala pelayanan, dalam penggemalan di jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati kehidupan keluarganya. Kami percaya semakin Engkau menyatakan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di ibadah online bersama kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Doa mengalami baptisan roh diadakan selama 10 hari dari tanggal 30 Mei sampai 8 Juni pukul 19 waktu Indonesia Barat secara onsite di gereja. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan pada tanggal 29 Mei 2025, ibadah pertama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ibadah kedua pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam di dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, diadakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjutnya,
bisa menghubungi ketua kosan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mau memberi persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan pembangunan bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti akun Facebook dan Instagram Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan mensubscribe akun YouTube Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Markus yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan dan juga bersama dengan Ibu pada hari ini. Semoga pelayanan Pak Alex semakin diberkati Tuhan. Tuhan pakai luar biasa menjadi berkat bagi jemaat tentu di Betani dan khususnya di Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Bangka Belitung. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai perhatian kita di minggu ini hari Selasa, untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka Jaringan Doa Nasional mengadakan doa secara serentak di seluruh Indonesia dan secara live streaming khususnya di Kota Pangkal Pinang dan di GKPB Jaringan Doa Wanita akan mengadakan secara bersama-sama di tempat ini. Mohon kepada jemaat yang mengundang seluruh jemaat tentunya untuk ikut bersama-sama di dalam doa ini. Supaya kita boleh mengalami kegerakan yang luar biasa khususnya di Kota Pangkal Pinang. Dimulai pada pukul 15.30 setengah 4 sore hari Selasa di tempat ini. Kepada Bapak Ibu dan Saudara, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan duduk di bawah. Kemarin Ibu Julia menyampaikan pesan kalau bisa kita memakai celana katanya supaya kita lebih bebas untuk berdua bersama-sama karena kita kan duduk di bawah ya. Tikar nanti. Itu hal yang menjadi perhatian kita. Dan yang berikutnya adalah kita terus dukung di dalam doa untuk melanjutkan pembangunan Geraha MDC di lantai 2. Kita sudah rencanakan kemarin panitia telah bersepakat untuk memulai pembangunan lantai 2 di bulan Juni. Awal bulan Juni ini kita sedang berkoordinasi dengan para tukang yang akan mengerjakannya dan kita percaya Tuhan menyediakan segala apapun yang kita perlu dan butuhkan. Amin. Seperti disampaikan oleh Pak Alex tadi, 2, sekian miliar itu di dalam doa Tuhan sediakan. Amin. Makasih Pak ya untuk penguatannya. Ya, itu pasti terjadi bagi kita. Amin. Kita harus aminkan. Pak Alex sudah mengalaminya. Pak Alex kan manusia biasa, kita juga manusia biasa kan. Dan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan pasti lakukan bagi kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan segala hormat minta Pak Pendeta Alex berdoa berkat buat kita. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amen. Mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga biarlah seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percayakan setiap jalan-jalan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh melihat pertolongan, keajaiban, mujizat Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu.
Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, mengangkat hati kami, membuka tangan kami kepada Tuhan. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu. Tuhan mengaruniakan bagimu segala yang baik dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Pulang dan terimalah damai, sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sejak pagi hari ini sampai Maranatha, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita boleh berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu Tuhan.